Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdayanti, dosen pada program studi Agroteknologi Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Universitas Hasanuddin, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi agroteknologi pada semester 2. Jadi, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman, di mana di dalamnya mahasiswa akan mendapatkan materi terkait dengan upaya perlindungan tanaman. Di sini mahasiswa akan dibuka wawasannya dan keterampilan dasar mengenai perlindungan tanaman itu sendiri, meliputi pembahasan terkait dengan organisme pengganggu tanaman, khususnya hama dan penyakit tanaman, dengan contoh-contohnya, sejarah dan pentingnya perlindungan tanaman, proses dasar diagnosis penyakit tanaman, organisme yang berperan sebagai hama dan bentuk kerusakannya pada tanaman, serta faktor yang mempengaruhi perkembangan hama dan penyakit tanaman, serta teknik-teknik dasar pengendalian penyakit tanaman. Mata kuliah ini dasar diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya untuk perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami arti penting perlindungan tanaman, sejarah perlindungan tanaman, organisme-organisme yang termasuk dalam organisme pengganggu tanaman. Tentunya di sini ada hama dan penyakit tanaman. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan organisme pengganggu tumbuhan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan penguasaan dan penggunaan teknologi perlindungan tanaman, teknologi-teknologi dasar dalam perlindungan tanaman. Mata kuliah ini diberikan secara offline dan online kepada mahasiswa. Jadi pada saat corona kami memberikan mata kuliah ini secara online melalui dua media, yaitu Sekolah dan Zoom. Sebelum perkuliahan, kami sebagai dosen mengupload materi-materi mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16 di Sekolah, perkembangan dari LMS yang digunakan oleh Universitas Hasanuddin. Kemudian mahasiswa diminta untuk membaca materi-materi tersebut di Sekolah. Kemudian di Sekolah juga ada daftar hadir. Di Sekolah kita juga bisa memberikan tugas, kuis, dan ujian. Sehingga media yang kami gunakan untuk mata kuliah ini adalah menggunakan Sekolah dan Zoom. Untuk perkuliahan langsung kami menggunakan media Zoom. Adapun penilaian yang kami berikan kepada mahasiswa, jadi pada saat pertemuan pertama kami melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Di kontrak perkuliahan tersebut kami menyajikan RPS kepada mahasiswa terkait dengan apa-apa yang menjadi bahan-bahan kuliah selama 16 pertemuan. Kemudian di RPS juga itu kami menyampaikan bagaimana teknik penilaiannya. Jadi setelah pemaparan RPS, kami juga melakukan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang kami sepakati dengan mahasiswa itu terkait dengan yang pertama, pemilihan ketua kelas. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara kami memberikan penilaian. Di antara kontrak penilaian yang kami berikan atau yang kami sepakati dengan mahasiswa, yang pertama, kami akan menilai kehadiran. Kehadiran ini kami akan nilai 10%, sehingga mahasiswa yang datang 16 kali itu sudah dapat 10% dari total penilaian yang kami berikan. Kemudian yang kedua, keaktifan 10%, tugas 30%, kuis 15%, dan ujian 35%. Jadi ada 5 aspek penilaian yang kami berikan kepada mahasiswa.
di mana ketika mahasiswa maksimal dalam melaksanakan kelima penilaian ini, mereka akan mendapatkan nilai yang maksimal. Mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman pertemuan 2 terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tanaman yang disingkat dengan segitiga penyakit. Selamat menyaksikan. Penyakit tanaman nantinya akan diketahui atau kemudian akan menunjukkan ekspresi berupa gejala. Nah, biasanya kita lihat dari gejalanya, oh ini gejala busuk, ya. Ini namanya gejala busuk, ya. Sudah jelas mungkin kalau busuk. Nah, ini namanya puru atau gol, ya. Ini yang penyakit yang saya bilang bisa jadi menjadi hal yang dibudidayakan di luar negeri. Karena dia dibudidayakan penyakitnya ya untuk makanan. Kemudian ini namanya hawar, ya, yang di bawah ini jadi kayak terbakar seperti itu, ya. Bahasa Inggrisnya blight. Ini hawar. Kemudian ini namanya bercak, ya. Kalau hawar itu dia tidak jelas batasnya, ya. Dia menyebar tanpa batas. Kita lihat ini tidak kelihatan batasnya, mana ini batas hawarnya. Kalau bercak atau spot itu kelihatan ini batasnya, ya, bundar-bundar seperti ini. Biasanya kalau ini nekrosis namanya, nanti mungkin di praktikum lebih dibahas. Ini nekrosis, ya, yang di tengah ini yang mati jaringannya namanya nekrosis, ya. Kalau di tepinya ini namanya klorosis, ya. Nekrosis itu mati jaringannya, klorosis itu menguning seperti ini, ya. Kalau dalam bahasa dunia penyakit itu kita sebut dengan gejala halo. Gejala halo, ya. Yang ada bundar kuning seperti ini, itu kita sebut dengan gejala halo, karena tidak semuanya muncul gejala halo. Coba lihat yang busuk, ya, tidak ada halonya kan, tidak ada kuningnya. Walaupun dia nekrosis di sini, ya, walaupun dia nekrosis, dia tidak ada halonya. Ini juga nekrosis, tidak ada halonya. Tapi kalau bercak biasanya ada halonya, ya, ada klorosis setelah nekrosis. Ya, ini adalah faktor, ya, faktor yang mempengaruhi atau faktor yang bisa menyebabkan ada atau tidaknya penyakit, ya, dalam suatu pertanaman. Jadi segitiga penyakit ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan, ya, ada atau tidaknya, atau besar atau kecilnya kerugian, ya, akibat penyakit dalam suatu pertanaman, ya. Jadi apa saja yang menyebabkan munculnya penyakit atau kerugian penyakit, besar kecilnya kerugian penyakit di dalam suatu pertanaman, secara garis besar ada 3. Jadi kapan itu penyakit bisa terjadi? Kalau ada 3 hal ini yang saling mendukung, ya, yang saling mendukung. Apa saja itu? Yang pertama patogen atau penyebab penyakit. Yang kedua tanaman inang. Yang ketiga adalah lingkungan, ya. Kapan di suatu pertanaman itu terjadi penyakit? Kalau, ya, ini syaratnya ada patogen, baik itu cendawan, nematoda, bakteri atau virus yang bersifat agresif, yang bisa menyebabkan penyakit, yang memiliki virulensi tinggi, ya. Yang memiliki virulensi tinggi di sini maksudnya kemampuan menyebabkan penyakit yang tinggi. Nah, saya jelaskan semua, ya. Kemudian yang kedua, harus ada apa dalam suatu pertanaman itu sehingga tanaman baru bisa sakit, ya. Harus ada tanaman inang yang rentan atau peka. Kemudian apa lagi yang harus ada? Yaitu lingkungan yang menunjang, ya. Jadi harus ada ketiga ini baru bisa tanaman itu sakit, ya. Harus ada patogennya,
Patogen yang bagaimana? Yang agresif, yang memiliki virulensi yang tinggi. Kemudian tanaman inangnya yang seperti apa? Ya, tanaman inangnya yang rentan. Nah, kemudian lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang mendukung. Nah, coba hari ini kita contohkan misalnya corona, ya, corona. Di 3 tahun, 4 tahun yang lalu tidak ada penyakit corona. Kenapa? Karena ini penyebab penyakit tidak ada. Ya, virus corona belum ada di 4 tahun yang lalu. Nah, akhirnya tidak ada penyakit corona. Nah, kemudian misalnya hari ini alhamdulillah kita sehat, ya, kita sehat, tidak terkena penyakit corona. Kenapa? Karena tanaman inangnya kita manusianya itu resisten, kebal. Jadi kalau karena ada patogennya, hari ini ada corona, hari ini lingkungan mendukung, ya, kelembaban tinggi. Tapi kalau kitanya yang kuat, ya tidak, kita akan sehat. Begitu juga tanaman. Kalau di dalam satu lingkungannya itu, ya dalam satu hamparan itu ada Pyrrhicularia oryzae atau kita biasa sebut dengan penyakit blast. Ada itu patogennya, ya, Pyrrhicularia oryzae. Pyrrhicularia oryzae-nya ini adalah strain yang kuat yang bisa menyebabkan penyakit. Lingkungan mendukung, tapi tanaman inangnya adalah tanaman inang yang resisten, yang hasil pemuliaan, misalnya contohnya, yang kemudian dia menjadi tanaman yang kuat. Sehingga walaupun ada patogen, walaupun ada lingkungan yang mendukung, penyakit tidak akan, tanaman tidak akan sakit. Kenapa? Karena tanaman inangnya yang sangat resisten, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi ya, kalau ada patogennya hari ini, misalnya ya, ada patogennya, ada corona, kembali lagi ya, ada virus corona. Kita juga rentan, tapi lingkungan tidak mendukung, ya. Nah, kita misalnya ya selalu berada di bawah panas matahari. Dia tidak pernah berada dalam satu lingkungan ruangan yang ber-AC dan kita berada di situ 8 jam, ya, selalu bekerja di luar. Jadi walaupun ada patogennya, ada tanaman inangnya, ada kita, ya, ada inang, ada manusianya, lingkungannya tidak mendukung, penyakit tidak akan terjadi. Jadi harus ada 3 ini, ya, di dalam dunia tanaman. Ya, ini sebenarnya sama, penyakit tanaman, penyakit hewan, penyakit manusia, itu dikenal dengan adanya segitiga penyakit. Ya, jadi harus ada patogen yang agresif, harus ada patogen yang bisa menyebabkan penyakit. Ya, karena ada juga patogen yang tidak bisa menyebabkan penyakit. Contohnya, ya, ada tanaman kita punya tanaman padi. Ada juga tanaman kentang, ya. Ada patogen pada tanaman padi tidak bisa menyebabkan penyakit pada tanaman kentang. Akhirnya kentangnya tidak bergejala, ya, tidak menyebabkan penyakit misalnya blast, ya. Pada kentang hanya ada di padi. Jadi harus punya patogenesitas. Kemudian harus ada tanaman inangnya. Bagaimana tanaman inangnya? Tanaman inangnya itu adalah tanaman inang yang peka atau rentan. Kemudian lingkungan juga harus mendukung. Jadi kalau ada ketiganya ini, ya baru penyakit bisa terjadi. Ya, dan ya besar kecilnya. Kalau kita gambarkan segitiga penyakit ini, semakin besar itu kerugian akibat penyakit itu akan semakin besar. Semakin kecil kerugiannya bisa semakin kecil. Coba saya gambarkan ya. Nah, misalnya nih ya, tadi kita sebut ada 3. Ada patogen, ada lingkungan atau sesuai yang tadi saja. Ya, yang tadi itu di sini apa di atas patogen ya? Di sini inang,
di sini lingkungan. Di sini adalah lingkungan. Ya, kemudian dia ada patogen, ada inang, ada lingkungan. Kalau kecil segitiganya, nanti kerugian penyakitnya atau kejadian penyakit ya itu akan lebih. Kalau ini kecil ya, kejadian penyakitnya akan kecil. Kembali lagi kalau di manusia, misalnya hari ini kadang-kadang kejadian corona tinggi, kadang-kadang rendah. Apa yang mempengaruhi ya? Ini segitiga penyakit ini, ya. Kalau misalnya lingkungan mendukung, kalau lingkungan mendukungnya, lingkungan mendukung nanti L-nya itu akan semakin panjang, garis L-nya akan semakin panjang, ya. Lingkungan mendukung ini. Misalnya sekarang musim hujan, ya. Inang sama patogen tetap, ya. Inangnya kita ya sama-sama misalnya masih kuat minum vitamin, tapi lingkungan mendukung. Nah, patogennya sama ji, corona. Anggaplah tidak berubah variannya. Nah, tapi lingkungannya ini mendukung. Akhirnya apa yang terjadi? Segitiganya semakin besar. Ya, kejadian penyakit, keparahan penyakit di lapangan akan semakin besar juga. Akhirnya kita lihat misalnya hari ini kembali di manusia kejadian penyakit corona semakin meningkat. Begitu juga di tanaman. Ya, kalau lingkungannya mendukung, misalnya di tanaman padi, ada penyakit cendak atau cabai ya, yang saya kemarin kasih contoh itu penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa yang merah-merah, yang hitam-hitam di penyakit di tanaman cabai. Kalau lingkungan mendukung, ini akan semakin besar. Akhirnya kejadian penyakit ya, KP biasa kita singkat, kejadian penyakit di lapangan semakin besar. Akhirnya kerugian hasil akan semakin meningkat. Ya, itu dipengaruhi oleh segitiga penyakit. Ya, nah, anggaplah kita lagi lihat sekarang misalnya patogennya konstan sama lingkungan sama. Terus tapi kita menanam inang, tanaman inang, ya, ini patogen sama, lingkungan sama, tapi kita menanam tanaman inangnya ya yang rentan, yang gampang terserang penyakit. Akhirnya ya garis I itu akan panjang. Ya, memanjang. Nah, memanjang inangnya karena kita tanam tanaman yang rentan misalnya. Coba lihat ya segitiganya juga akan semakin besar. Akhirnya kejadian penyakit semakin besar ya dan kerugian hasil juga akan semakin besar. Kalau P-nya yang meningkat, misalnya hari ini terjadi perubahan yang perubahan apa lagi kalau itu corona sekarang ya, dari Delta ke Omikron. Perubahan varian, ya. Begitu juga di tanaman, begitu juga virus tanaman, dia juga bisa berubah variannya, ya. Dia juga bisa berubah variannya. Misalnya berubah variannya atau lebih kuat variannya, akhirnya patogennya ya semakin garis patogen ini semakin meningkat, ya, membesar. Nah, ini anggaplah kita kembali di sini sama, misalnya inang sama lingkungan sama. Nah, coba lihat segitiganya akan semakin besar, ya. Akhirnya kejadian penyakit di lapangan akan semakin besar. Nah, seperti itu ya segitiga penyakit. Jadi bisa juga semakin kecil. Misalnya kita tanam inang yang kuat ya, walaupun tidak terlalu kuat masih kena penyakit. Inang kuat, kemudian lingkungan kita lingkungan mikronya ya, suhu mikronya kita perbaiki. Misalnya di tanaman padi ya kita kasih jarak tanam, tidak sistem hambur ya. Kita kasih sistem logowo ya, jadi ada jarak tanamnya. Nah, kalau ada jarak tanamnya, lingkungannya kita modifikasi, inangnya kita modifikasi, jadinya bisa jadi segitiganya kecil, ya, inang sama lingkungannya ini kecil. Walaupun ada patogennya yang kuat, misalnya patogen yang kuat di sini ya, berarti ya, patogennya kuat, kita lihat segitiganya kecil. Walaupun ada kejadian penyakit di lapangan kecil, ya, kecil di kejadian penyakitnya, dia tidak menyebabkan kerugian hasil yang besar, ya, bahkan tidak
tidak berpengaruh jika kita lihat ada bercak-bercak tapi sedikit, tidak bisa menyebar. Nah, itu karena bisa jadi inang yang kita tanam itu tahan, kemudian lingkungannya kita modifikasi, ya, walaupun ada patogennya, ini sama tingginya kan ya. Nah, ini ada patogennya tapi segitiganya lebih kecil. Kalau kita hitung masing-masing ini kepanjang kali lebarnya, ya, luasnya ini ya, alas kali tinggi, itu akan berbeda-beda. Jadi besarnya kejadian dan keparahan penyakit di lapangan itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini: inang, patogen, dan lingkungan, yang semuanya harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, tidak bisa terjadi penyakit, ya. Nah, jadi kalau salah satunya tidak ada, tidak bisa terjadi penyakit. Ya, ini. Jadi susah sebenarnya terjadi penyakit di lapangan, ya. Kalau kita bisa modifikasi 3 hal ini, nah itu bisa mengurangi terjadinya kejadian dan keparahan penyakit di lapangan, ya. Jadi ini syaratnya harus ada 3, harus ada patogen yang agresif, inang yang rentan, dan lingkungan yang mendukung. Misalnya kelembaban tinggi. Dia mau bertanya dulu? Saya Iya, Dea. Tadi yang kita bilang misalnya supaya tidak meningkat segitiganya itu bisa dimodifikasi. Bagaimana cara modifikasi lingkungan atau tanaman inang tersebut, Ibu? Terima kasih. Nah, ya, misalnya untuk lingkungan. Misalnya untuk lingkungan. Misalnya tanaman padi. Bagaimana cara modifikasi? Ya, jarak tanamnya jangan terlalu dekat. Ya, kalau terlalu dekat, ya iklim mikro itu akan semakin tinggi. Ya, jadi kelembaban akan semakin tinggi. Kalau semakin dekat, makanya dunia penelitian itu mengatur berapa jarak tanam yang pas. Itu salah satu modifikasi lingkungan yang kita lakukan. Ya, jarak tanam yang pas agar cendawan-cendawan, bakteri-bakteri itu tidak banyak, ya, tidak bisa tumbuh dengan baik di situ. Ya, bakterinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita kasih jarak tanam kan cahaya matahari bisa sampai ke bagian batangnya. Ini juga misalnya di hama sebenarnya, ya, misalnya hama wereng batang coklat. Kalau jarak tanamnya agak-agak rapat, itu ya WBC itu suka sekali, ya, kelembaban akan tinggi. Tapi kalau jarang-jarang, cahaya matahari itu bisa masuk, ya, sampai ke bagian batang, sehingga patogen-patogen yang ada di bagian bawah itu tidak bisa berkembang dengan baik, ya. Misalnya juga, ya, kami pernah dapat kasus, misalnya ada penyakit, ada namanya, nanti kita pelajari penyakit kresek, ya, atau hawar, sama ini ya nama lainnya, hawar daun padi, HDB. Nah, itu disebabkan oleh bakteri. Ya, kalau sudah ada HDB di sawah ya, di sawah, itu salah satu modifikasi lingkungan yang kita bisa lakukan adalah kasih kering dulu sawahnya 2-3 hari. Ya, dikasih kering dulu, dikasih keluar dulu airnya. Kenapa dikasih keluar airnya? Karena bisa jadi HDB-nya, bakterinya itu ada di air. Nah, kalau dikasih kering dulu 2-3 hari, ya, itu dikasih keluar dulu airnya, ya, yang ada bakterinya, ya, jumlah patogen, ya, jumlah penyakitnya, jumlah bakterinya akan berkurang, sehingga, ya, kejadian penyakit bisa menurun. Ya, ini modifikasi untuk patogen yang bisa kita lakukan. Jumlahnya kita kurangi dengan kasih kering dulu. Nanti lagi ditambah airnya, dimasukkan air yang baru. Ya, seperti itu. Kalau dari inang modifikasi yang kita bisa lakukan, pilih varietas, misalnya sekarang lagi musim hujan, cari varietas yang tahan terhadap penyakit yang suka di musim hujan, ya. Misalnya di musim hujan suka padi lagi, ya, dia suka bakteri, ya, hawar daun padi, dia suka itu. Nah, cari varietas yang tahan terhadap hawar daun padi, yang juga tahan terhadap
rebah ya, karena kalau musim hujan kan angin tinggi, kemudian bisa jadi rebah-rebah tanaman. Cari ya varietas yang seperti itu. Jadi ini modifikasi yang bisa dilakukan oleh manusia ya untuk bisa memperkecil segitiga penyakitnya. Begitu Dea, jelas nih Dea? Iya, makasih penjelasannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nur Aisyah ya? Iya Silakan. Bu, terkait penyakit itu Bu, contohnya kayak virus begitu. Ada tidak Bu yang kasus-kasus yang melibatkan juga manusia, kayak contohnya kayak fisik manusia begitu, yang berdampak ke fisik manusia? Ada tidak penyakit pada tumbuhan yang juga bisa menyebabkan penyakit pada manusia seperti itu Dik? Iya Bu. Kalau sampai saat ini untuk virus tidak ada, yang ada itu penyakit pada cendawan Dik, Claviceps namanya ya. Jadi ada coba kita ini ya sama-sama kita lihat penyakit cendawannya namanya Claviceps. Itu bisa menyebabkan juga kerugian pada manusia. Tapi ini masih sedikit di Indonesia, bahkan jarang sekali laporannya ya. Semoga bagus ini. Nah ini ya. Ini pada Claviceps purpurea ya, pada gandum. Nah ini kalau dikonsumsi oleh manusia, non-human ya, saya kasih ini Dik. Dia kayak busuk begitu kakinya ya, jadi kayak puntung. Nggak ada Dik. Ini memang laporannya masih sedikit, tapi bisa ini ya Claviceps. Ini tidak ada ya gambar gejalanya. Nanti pekan depan coba saya cari-cari. Nah ini Claviceps purpurea pada gandum. Ini kalau dikonsumsi pada manusia, ini juga bisa menyebabkan, ini lihat gambar-gambar ini, bisa jadinya harus amputasi seperti itu ya pada manusia karena busuk kakinya, jadi kayak diabetes begitu orangnya. Tapi ini masih jarang sekali kejadiannya, tapi pernah dilaporkan. Dan ya sedikit sebenarnya ya penyakit-penyakit pada tumbuhan yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kenapa? Karena ya kemampuan ya patogen itu patogen itu tidak bisa menyebabkan tidak bisa dia manfaatkan sel-selnya manusia. Dia yang ada di tumbuhan, dia tidak bisa memanfaatkan, mungkin menempel jadi manusia ya, misalnya kita makan cabai yang ada gejala antraknosanya ya, yang coklat-coklat itu kita makan, tapi walaupun dia masuk, dia tidak bisa memanfaatkan ini sel-sel tak. Jadinya dia tidak bisa menyebabkan penyakit. Ya, misalnya sekarang corona saja, virus corona tidak bisa ada di tumbuhan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan itu, sel-sel tumbuhan tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Tapi kalau di hewan masih bisa, misalnya di monyet dia masih bisa manfaatkan itu, sel-selnya monyet ya. Tapi di tumbuhan tidak. Seperti itu juga pada manusia, pada hewan ya, pada tanaman. Jadi tidak semuanya, bahkan sedikit sekali ya. Kalau dipersenkan mungkin 0,5% di tanaman yang penyakit tanaman yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti itu Dek, Nur Aisyah.